bercerita tentang Mahiro Hiraku, seorang pria yang sudah meninggal dan dihidupkan lagi di dunia lain sebagai seorang petani. Di kehidupan sebelumnya, dia mengalami kecelakaan dan dibangkitkan oleh dewa di dunia lain. Di kehidupan keduanya, dia ingin menjadi seorang petani. Hiraku tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bertani, tapi berkat kekuatan pemberian dari dewa, dia pun bisa menggunakan alat yang sangat berguna. Di tengah hutan terpencil, Hiraku mencoba membuat sumur untuk mendapatkan air yang bersih. Selain membuat sumur, dia juga berusaha membuat tempat pelindung dengan memakai kayu dari pohon yang baru saja ditebang. Di hari selanjutnya, Hiraku diserang hewan buas. Karena panik, dia pun memukul hewan itu sampai mati. Meskipun penampilannya seram dan punya taring, hewan itu mirip kelinci. Hiraku pun memutuskan untuk menjadikannya makanan. Setelah makan, Hiraku melanjutkan kegiatan bertani dengan membuat ladang. Dia pun berharap bisa mendapatkan hasil panen yang sangat berlimpah. Namun dia baru menyadari bahwa dia tidak punya bibit untuk ditanam. Tapi di pagi harinya, dia terkejut karena ladang yang dibuat olehnya sudah ditumbuhi berbagai tanaman. Hal ini bisa terjadi karena alat pemberian dewa. Ladang itu bisa bertunas meski tanpa benih sekalipun. Untuk melindungi ladang dari binatang liar, Hiraku mendirikan pagar dan menggali parit di belakangnya. Beberapa hari kemudian, dia menemukan serigala liar. Melihat keadaan serigala yang sedang terluka itu, Hiraku pun memperbolehkan serigala itu untuk tinggal bersamanya dan menjadikannya penjaga di ladangnya. Setelah pengirimannya ke dunia lain, dewa menjadi khawatir dengan keadaan Hiraku. Dia merasa sudah melakukan kesalahan karena membangkitkannya di hutan kematian. Untung saja Hiraku baik-baik saja. Dia sudah terbiasa hidup di hutan dan mengetahui cara untuk memanfaatkan kekuatan miliknya. Namun, meskipun tidak pernah kekurangan makanan yang dibuatnya selalu hambar karena dia tidak punya bumbu masakan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menanam buah-buahan agar pola makannya semakin membaik. Setelah sekian lama tinggal di hutan, suhu di udara di sana mulai menurun. Sebelum musim dingin, Hiraku melakukan persiapan mulai dari mengumpulkan makanan hingga kayu bakar. Selain itu, berkat adanya laba-laba raksasa yang bersarang di rumahnya, dia juga bisa memanfaatkan jaringnya untuk membuat pakaian hangat. Dengan begitu, dia bisa melewati musim dingin dengan nyaman. Namun, dikarenakan tidak ada orang lain yang menemaninya, dia juga merasa sangat kesepian. Di suatu hari, Hiraku menemukan perempuan di tengah hutan. Perempuan itu bernama Rurushi. Dia merupakan seorang vampir. Kedatangannya membuat peliharaan Hiraku menjadi waspada. Karena Rurushi tidak punya niat yang jahat, Hiraku pun memutuskan untuk menolongnya. Ia diperbolehkan masuk ke dalam wilayahnya dan memberikan makanan hasil dari kebunnya. Rurushi tidak menyangka ada kebun di tempat seperti itu di hutan kematian. Dia juga tampak bersemangat karena ada banyak tumbuhan yang tidak dia ketahui. Kehadiran Rurushi membuat Hiraku tidak merasa kesepian lagi. Oleh karena itu, dia minta Rurushi tinggal bersamanya untuk selamanya. Hiraku pun memberanikan diri untuk melamarnya agar mereka bisa hidup bersama. Mendengar itu, Rurushi sedikit terkejut dan kesulitan menanggapinya. Namun, dikarenakan saat itu dia adalah buronan dan tidak memiliki tempat tinggal lagi, Rurushi pun memutuskan untuk menerima lamarannya. Dengan adanya Rurushi, kehidupan Hiraku pun jadi lebih mudah. Selain dapat membantunya berkebun, Rurushi juga bisa mengatasi masalah kecil seperti membuat penerangan, membuat garam, dan memasak. Pada suatu ketika, ada seorang perempuan mendatangi wilayah Hiraku. Dia merupakan ras malaikat yang dikenal sebagai pejuang kuat bernama Tia. Alasan dari kedatangannya adalah untuk mencari Rurushi. Dia ingin menangkapnya karena Rurushi adalah buronan yang dicari oleh para bangsawan. Walau begitu, mereka terlihat sangat dekat. Daripada menghindarinya, Rurushi memutuskan mengajak dia untuk tinggal di sana bersamanya. Karena tinggal bersama Hiraku, akan selalu ada hal baik yang terjadi. Selain itu, karena Hiraku sedang kekurangan tenaga kerja, maka kehadirannya pun akan sangat membantu pekerjaannya. Awalnya, dia tidak mau membantu mereka, tapi setelah menikmati hasil panen, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran Rurushi. Tak lama setelah bergabung,
Dia minta kepada Hiraku untuk menanam lebih banyak stroberi. Namun dikarenakan mereka masih kekurangan orang, mereka pun belum bisa melakukannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dia minta izin pada Hiraku untuk pergi sementara waktu. Setelah beberapa hari kemudian, dia kembali dengan mengajak banyak wanita. Sekelompok perempuan itu berasal dari ras elf. Mereka memiliki nama hampir mirip karena berasal dari keluarga yang sama. Ria beserta semua saudarinya bersedia untuk membantu Hiraku. Mereka juga berniat akan menetap di sana sama seperti yang dilakukan oleh Tia. Meskipun semuanya tampak ceria, tapi mereka punya latar belakang yang menyedihkan. Selama ini, mereka selalu berpindah-pindah karena bangsanya kalah dalam peperangan. Oleh karena itu, mereka pun meminta banyak pengalaman dan keterampilan, sehingga dapat membantu Hiraku dalam membangun wilayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Hiraku berencana untuk membuat waduk. Namun, dikarenakan jarak ke sungai itu cukup jauh, dia pun membuat saluran air dengan sangat hati-hati, supaya saluran airnya tidak ada yang bocor. Hiraku pun memiliki tanah liat sebagai bahan utamanya. Dengan menggunakan alat maha biasa, dia pun mulai membentuk tanah itu dan kemudian mengeraskannya. Berkat bantuan para elf, mereka pun bisa membuat saluran air dalam waktu yang singkat. Dengan adanya waduk, setiap kegiatan berkebun mereka jauh lebih mudah. Dan karena airnya bersumber dari sungai, mereka pun juga bisa menangkap ikan tawar yang ikut terbawa arus. Berhubung waduknya sudah bisa digunakan, Hiraku mendapatkan ide untuk menanam padi. Dia pun memulainya dengan menggali lahan pertanian, lalu dijadikan sawah yang lumayan besar. Setelah itu, dia minta bantuan kepada para elf untuk menanam benihnya. Dengan demikian, mereka tinggal melakukan beberapa proses lagi sampai bisa menikmati hasilnya. Melihat para elf yang sering membersihkan diri dengan sihir, hal itu pun membuat Hiraku berpikir untuk membuat pemandian. Setelah menjelaskan berbagai hal yang dibutuhkan, dia semakin bersemangat dan benar-benar ingin mewujudkannya. Setelah itu, mereka pun langsung membangunnya. Mereka membuat pemandian berukuran besar yang dapat menampung banyak orang. Namun kebanyakan dari mereka belum mengerti cara menggunakannya. Oleh karena itu, Hiraku harus menjelaskan sambil mempraktikannya secara langsung. Kemudian, setelah semuanya sudah mengerti, mereka pun langsung masuk ke dalam dan memakai tempat itu bersama-sama. Sebagai seorang pria, situasi seperti itu membuat Hiraku menjadi tidak nyaman. Dia pun membangun pemandian khusus untuk laki-laki. Di hari selanjutnya, Hiraku kedatangan anggota elf yang baru. Mereka adalah temannya Ria yang berpisah sejak 200 tahun yang lalu. Dikarenakan penduduknya yang sudah bertambah, mereka pun merenovasi rumah dan mengubah ukurannya jauh lebih besar. Setelah mendengar permintaan penduduk, mereka pun memutuskan untuk membuat rumah Hiraku menjadi yang paling bagus. Selain ukurannya besar, rumah itu juga terasa sangat nyaman. Mereka sudah membuat berbagai fasilitas untuk mempermudah kegiatan Hiraku setiap harinya. Pada suatu hari, Hiraku memanen rempah-rempah. Dia berencana akan memakai rempah-rempah itu untuk membuat masakan kari. Setelah semua bahan disiapkan, Hiraku minta Rurushi dan juga Tia untuk mengeringkan rempah-rempah dengan sihir. Kemudian, saat dia menunjukkan bahan yang lain, mereka malah melakukan penelitian karena aromanya efektif mengusir hewan buas. Saat memasak, Hiraku ditemani oleh Ria. Kemudian, setelah karinya sudah matang, semua orang berkumpul dan memakan bersama-sama. Karena musim dingin sudah dekat, Hiraku dan yang lainnya melakukan banyak persiapan. Mereka menyiapkan kayu bakar dalam jumlah yang banyak dan melakukan berbagai hal untuk mengawetkan makanan. Selain menyimpan makanan di luar ruangan, sebagian makanan lain juga diawetkan dengan memakai sihir. Setiap kali melihat yang lainnya bisa memakai sihir, itu pun membuat Hiraku semakin tertarik untuk mempelajarinya. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia masih belum bisa menggunakannya. Selama musim dingin, mereka hanya melakukan kegiatan di dalam rumah. Agar tidak bosan, Hiraku membuat berbagai permainan seperti catur dan yang lainnya. Meskipun baru pertama kali memainkannya, mereka dapat memahami aturannya dengan cepat. Bahkan Hiraku tidak bisa menandingi mereka, karena kemampuan strategi mereka sangat hebat. Mereka pun menikmati musim salju bersama dengan gembira.
Tak lama setelah memasuki musim semi, mereka menghadapi suatu masalah, di mana ada seekor naga yang mendekat. Hiraku tidak ingin membiarkan naga itu merusak, dikarenakan tidak memiliki kekuatan bertarung. Hiraku pun menggunakan alat pemberian dewa untuk mengusirnya. Kebetulan, alat yang di tangannya berbentuk seperti tombak. Dia pun langsung melempar tombak ke arah naga tersebut. Lalu terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Ternyata, tombak itu mampu menembus pertahanan naga dan membuatnya mati seketika. Alasannya adalah karena alat pemberian dewa itu bukan hanya untuk bertani saja. Alat itu adalah senjata suci yang bisa berubah bentuk dan seharusnya tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kabar tentang terbunuhnya naga pun terdengar oleh ras iblis. Mendengar hal tersebut, mereka pun tidak berani berbuat macam-macam dengan wilayah Hiraku. Sementara itu, Hiraku dan penduduknya malah sibuk membuat anggur bersama-sama untuk membuat alkohol. Beberapa hari setelahnya, mereka kedatangan saudaranya Rurushi bernama Flora. Setelah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu, Flora memutuskan untuk kembali dan mencari tenaga kerja. Bulan kemudian, dia pun membawa sekelompok pelayan untuk menangani pekerjaan rumah. Selain menangani pekerjaan rumah, mereka juga diajarkan oleh Hiraku untuk membuat berbagai masakan lezat. Dikarenakan jumlah ras lain yang sudah meningkat, dia juga memutuskan untuk memanggil temannya dari ras malaikat. Dia tidak mau kalah dengan rasa lain yang jumlahnya sudah terlalu banyak. Dengan menggunakan zira lengkap dan senjata, para malaikat yang baru saja datang untuk ditugaskan menjaga keamanan. Selain mereka, ras elf juga menambah teman-temannya. Karena ras elf laki-laki sangat sulit ditemukan, maka yang datang hanyalah elf perempuan saja. Dikarenakan penduduknya yang sudah terlalu banyak, Hiraku melakukan pertemuan dengan semua perwakilan ras. Kemudian, dia memutuskan untuk menamai tempat itu menjadi desa pohon raksasa. Hiraku pun dipercaya sebagai kepala desa untuk memimpin mereka semua. Kemudian, salah satu utusan Raja Iblis datang untuk mengunjungi mereka. Dari awal, Hiraku sudah tahu kalau tempat itu adalah wilayah kerajaan iblis. Dia pun akan membayar pajak setiap tahunnya. Sementara itu, utusan kerajaan iblis terkejut mendengar apa yang dikatakan Hiraku, dan dia hanya dapat menyepakatinya. Padahal, mereka sebenarnya takut dengan kekuatan yang dimiliki Hiraku, dan tidak ingin terlibat konflik dengannya. Selain utusan kerajaan iblis, salah satu penguasa di pegunungan selatan juga ingin membangun hubungan baik dengan Hiraku. Orang yang namanya Drain itu sedikit berbeda dengan ras lainnya. Dia merupakan ras terkuat yang disebut keturunan naga bijak. Namun setelah diajak berkeliling dan disuguhi makanan, Drain pun menyukai desa itu. Dia pun sering berkunjung ke desa untuk meminum alkohol yang disediakan. Beberapa hari setelahnya, ada sekelompok pedagang dari desa Howling yang ingin bekerja sama dengan desa pohon raksasa. Dikarenakan tidak membawa cenderamata, perlakuan untuk mereka pun sedikit berbeda dari pengunjung lainnya. Bahkan para penduduk sudah sepakat agar mereka tidak dijamu dengan baik. Meskipun begitu, Hiraku meminta penduduknya untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin. Sebagai ganti karena tidak disambut dengan baik, Hiraku meminta kepada ketua pelayan untuk memberikan mereka alkohol. Dengan begini, para pedagang itu bisa terus terang tanpa adanya tekanan. Mereka menawarkan produk olahan biji tambang seperti perabotan logam dan juga kaca. Karena desa Hiraku tidak punya mata uang, Hiraku pun ingin menukarnya dengan bahan pangan. Pada akhirnya, mereka pun setuju untuk berdagang antar desa. Tapi, karena lokasi desa Howling cukup jauh, Hiraku pun mengirim barang dagangannya dengan bantuan naga. Meskipun sempat membuat warga ketakutan, tapi proses perdagangan itu dapat berjalan lancar. Semua penduduk di desa pohon raksasa memiliki kemampuan mengendalikan elemen. Sementara itu, Hiraku adalah satu-satunya orang yang tidak bisa melakukannya. Hiraku ingin seperti mereka, tapi daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, dia memilih untuk fokus pada apa yang dia bisa. Di saat Hiraku sedang memetik buah, tiba-tiba ada sesuatu yang mengguncang wilayahnya. Ternyata, guncangan itu disebabkan oleh beruang raksasa yang bertarung dengan ular raksasa. Dengan ditemani oleh ras malaikat, Hiraku pun pergi memeriksanya. Namun, daripada bersiap untuk menyelamatkan diri, Hiraku malah memburu mereka berdua untuk dijadikan bahan makanan. Setelah itu, dia kedatangan tamu yang berasal dari bangsa kurcaci. Dikarenakan hasil panen di desa itu sangat bagus, mereka ingin menetap di sana dengan menawarkan teknologi sebagai gantinya.
Pada hari berikutnya, ada beberapa naga yang terbang ke arah desa. Sebelum desa rusak dan memakan korban, Hiraku pun merasa harus segera membunuhnya. Namun, tak lama kemudian ada seseorang yang menghentikannya. Dia bilang naga-naga itu bukanlah musuh. Mereka adalah istri dan putrinya Drain yang sedang mencarinya. Untung saja, kesalahpahaman di antara mereka bisa diatasi. Namun, karena sudah melihat kekuatan Hiraku, istrinya Drain pun tidak bisa mengabaikan kekuatan yang dimiliki oleh Hiraku. Untuk itu, putrinya yang bernama Lesti ditugaskan menetap di sana, agar Hiraku tidak memusuhi keluarga mereka. Lesti pun mulai bekerja di desa itu. Namun, dia membutuhkan waktu untuk terbiasa, karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah kejadian itu, kabar mengenai adanya ras naga di desa pun terdengar oleh para iblis. Menanggapi situasi tersebut, mereka pun mengirim seseorang bernama Flower untuk mengawasi pertahanan dan kekuatan yang ada di desa. Tapi, orang itu tidak bisa berbuat banyak, karena kekuatan desa itu sangat luar biasa. Di saat musim mulai berganti, Hiraku berpikir untuk mencoba masakan baru. Dia ingin membuat masakan laut yang terbuat dari ikan segar. Lesti dan Flower pun bersedia untuk mencarikannya. Mereka mengunjungi sebuah kota pelabuhan yang terletak di perbatasan kerajaan iblis. Setelah 3 hari, pemimpin perusahaan dagang dari perbatasan kerajaan iblis bernama Mikhail datang ke desa. Selain datang untuk memenuhi permintaan Hiraku, Mikhail juga ingin bernegosiasi dan membuat kontrak kerjasama dalam perdagangan. Karena Hiraku tidak terlalu mengerti soal negosiasi, dia pun menyerahkan masalah itu kepada yang lain supaya tidak merugikan. Padahal, Mikhail tidak mungkin berani menipu mereka. Meskipun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi dia takut jika nyawanya akan terancam. Baginya, desa itu adalah tempat berbahaya yang dipenuhi orang-orang yang mengerikan. Pada hari berikutnya, ada ras naga lain yang sengaja datang ke desa. Ketika ditanya apa tujuannya, dia malah bertindak seolah sedang kebingungan. Lalu, Drain tiba-tiba datang untuk menjelaskan semuanya. Menurut penjelasan Drain, Hakuken adalah kakak perempuannya, sedangkan alasan dia datang ke sana adalah karena dia diberitahu kalau keponakannya Lesti akan menikah dengan kepala desa. Mendengar itu, Hiraku memutuskan untuk tidak memberi alkohol lagi kepada Drain karena menyebarkan informasi yang mengada-ngada. Kali ini, kabar mengenai para naga yang berkumpul di desa juga sudah sampai ke istana Raja Iblis. Mereka beranggapan bahwa desa itu sedang mengumpulkan kekuatan dan merencanakan penyerangan. Namun, dikarenakan Raja Iblis tidak mau mengambil resiko, putrinya yang bernama Yurilah yang bergerak untuk mengumpulkan pasukan dan melawan desa pohon raksasa. Meskipun putri Yuri sudah bertekad untuk menyerang, tapi dia beserta pengikutnya langsung menyerah dalam waktu singkat. Mereka tidak sanggup melakukan perlawanan karena perbedaan kekuatan. Dengan begitu, putri Yuri dan pengikutnya mengerti kenapa Raja Iblis diam saja. Sebagai permintaan maaf, karena sudah menyerang desa, mereka akan bekerja membantu desa untuk sementara waktu. Sedangkan Yuri, dia diperlakukan sebagai tamu yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Namun, karena sudah terbiasa hidup sebagai bangsawan, para pengikut putri Yuri menolak untuk bekerja. Mereka berusaha untuk kabur secara diam-diam, tapi mereka selalu ketahuan karena keamanan di desa itu sangat ketat. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk kepada Flower dan membantu pekerjaan. Kemudian, setelah mengetahui kalau hidup di desa itu sangat nyaman, mereka malah memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Sedangkan Yuri, dia kembali ke istana karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tak lama setelah Yuri pergi, mereka mulai melakukan panen untuk persiapan musim dingin. Hasilnya, jumlah panen sekarang berkali-kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hiraku pun membagikan hasil panennya kepada yang membutuhkan. Kemudian, Hakuren membawa kelompok elf pegunungan untuk tinggal di desa. Kabarnya, mereka sedang mengalami kesulitan karena krisis pangan. Hiraku pun bersedia membantu mereka, tapi mereka mendadak, dia harus memikirkan di mana mereka akan tidur. Kemudian mereka pun membangun rumah sederhana. Pada saat yang sama, Hiraku mendapat informasi tentang pintu masuk menuju sebuah dungeon. Oleh karena itu, dia minta izin kepadanya untuk mengirimkan tim penyidikan. Singkat cerita, tim mereka pun sudah berhasil menyelidikinya. Lalu, mereka ingin mengirim tim pemburu karena ada sesuatu yang berharga sedang tersembunyi di sana. Pada suatu hari, ada yang tidak beres dengan kondisi tubuh Rurushi. Namun,
Itu bukan karena suatu penyakit, melainkan dia sedang mengandung. Kabar tentang kehamilannya membuat semua orang terkejut bahagia. Hiraku juga ikut senang dan jadi lebih perhatian kepadanya. Dikarenakan para pelayan selalu mulai bekerja, saat Hiraku terbangun, Hiraku pun memutuskan untuk bangun sedikit siang. Dengan demikian, mereka lebih banyak waktu menyiapkan sarapan. Meskipun ras malaikat selalu terlihat bekerja, tapi mereka juga sering malas-malasan, terutama saat berada di dalam rumah. Namun, itu semua tidak masalah, karena mereka selalu menjaga keamanan. Mengenai masalah keamanan, ras yang lain juga tidak ingin kalah. Mereka sering latihan secara teratur supaya dapat melindungi desa saat dibutuhkan. Selang beberapa waktu, ada orang mencurigakan datang ke desa. Ternyata ia merupakan leluhur vampir atau seorang leluhur Urushi bernama Falgib. Meskipun terlihat masih muda, tapi dia sudah hidup selama 4.000 tahun lebih. Dia minta maaf karena sudah masuk ke desa dengan diam-diam. Awalnya dia hanya ingin melihat keadaan Urushi, lalu pulang secara diam-diam. Namun karena di desa itu terdapat patung dewa sebagai tokoh penting dalam kepercayaan, dia pun tidak bisa mengabaikannya. Dia sangat menginginkan patung itu untuk dibawa pulang. Dikarenakan patung itu milik desa, Hiraku pun tidak bisa memberikannya. Tapi sebagai gantinya, dia bersedia untuk membuatkan patung yang baru. Hasilnya Falgib sangat menyukai patung tersebut dan langsung membawanya menuju pusat keagamaan untuk dipajang. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, tapi dia merupakan tokoh penting yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, semua jaringan yang telah dia bangun akan mendukung Hiraku secara diam-diam. Setelah berbagai hal telah berlalu, Hiraku menjalani keseharian yang sangat damai. Dia sudah terbiasa menjadi petani sekaligus menjadi ketua desa. Meskipun tugasnya lumayan banyak, dia tidak pernah lupa meluangkan waktu bersama Urushi. Meskipun belum memiliki banyak pengalaman, dia tidak perlu khawatir dengan keadaan istrinya, karena ada ras lain yang pernah melahirkan bersedia membantunya. Semakin lama, perut Urushi semakin membesar. Walau begitu, dia tidak merasakan gejala apapun. Hanya saja, dia harus sedikit menahan diri karena tidak diperbolehkan minum alkohol. Untuk menghargai perasaannya, semua warga pun sudah sepakat untuk tidak lagi minum alkohol. Mereka memilih untuk menyimpannya sampai Urushi melahirkan. Pada akhirnya, Urushi melahirkan anak laki-laki. Seminggu berlalu sejak Urushi melahirkan. Hiraku menamai putranya dengan nama Elfet. Kemudian rasnya adalah setengah vampir dan juga manusia. Tempat yang awalnya ditinggali Hiraku seorang diri kini berubah menjadi sangat ramai. Hiraku benar-benar sangat bersyukur telah diberi kesempatan hidup kedua. Berhubung desanya sudah semakin luas, dia pun memutuskan untuk membuat sistem baru karena barter tidak cukup kuat dalam menentukan nilai barang. Dia pun membuat koin yang terbuat dari perak. Semua orang dapat menggunakan koin itu sebagai alat tukar. Tapi, itu hanya berlaku di desa pohon raksasa saja. Ketika Urushi sudah pulih, semua warga membuat acara untuk merayakan kelahiran anaknya. Acara tersebut benar-benar meriah, dan semua warga sangat menikmati dan terlihat bahagia. Se no